Salam semuanya, sebentar lagi kalian akan membaca dan mendengarkan kisah Harvey York chapter 3316 sampai 3321 bersama dengan gameplay ini, dan langsung saja kita ke ceritanya. Chapter 3316, kata-kata Donnie Burton terdengar lembut dan sangat terstruktur. Dia berada di level yang jauh berbeda dengan Ellie Burton, yang selalu bertindak arogan dan merasa perkasa. Kabarnya, nada suara Ellie sangat tidak menyenangkan. Boris berteriak marah sambil menggebrak meja. Apa kau tidak mendengarnya? Lumpuhkan dirimu sendiri, atau kau ingin aku yang melakukannya untukmu? Aku akan meminta bayaran jika kau membutuhkan bantuanku. Wanita cantik di samping Donnie memandang rendah Harvey York setelah mendengar kata-kata itu. Apalagi yang bisa dilakukan pecundang seperti dia, selain berlutut dan memohon belas kasihan, ketika dia berani melawan Donnie. Kau ingin aku melumpuhkan diriku sendiri, jadi kau akan membela putramu? Harvey tertawa kecil penuh kelembutan di wajahnya. Tapi aku belum selesai dengan anak laki-lakimu yang mencoba memaksakan diri pada adik iparku. Dia bahkan sudah memukuli istriku, namun kau tetap membela putramu. Bagaimana kau tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah? Atau apa kau mencoba untuk mengatakan bahwa semua ksatria tidak tahu malu sepertimu? Kata Harvey dengan ekspresi dalam di wajahnya. Dia tahu bahwa Donnie tidak berusaha untuk memamerkan kekuatannya, tetapi dia hanya mencoba untuk tidak menghormati Harvey. Harvey tertawa lepas. Kau tertawa, kau benar-benar tertawa. Boris melayangkan tinjunya ke atas meja marmer hingga membuatnya hancur berkeping-keping. Lakukan saja, aku akan membunuhmu jika tidak. Ekspresi Harvey tidak berubah ketika menerima ancaman itu. Dia dengan tenang memandang Donnie, seolah-olah dia memiliki kendali penuh atas situasi tersebut. Donnie menyipitkan mata ke arah Harvey setelah dia menghirup cerutunya yang tipis dan panjang. Aku tahu bahwa kau memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Torres. Tapi, kau harus tahu bahwa mereka milik pemerintah. Lagi pula, keluarga Torres bukanlah yang terkuat di Floodwell. Keluarga Bauer dan Istana Emas, mereka bisa melenyapkanmu hanya dengan satu kata. Apa menurutmu semua orang di Floodwell tidak tahu siapa dirimu? Kau tidak lebih dari seorang menantu yang telah diusir dari keluarganya sendiri. Dengan satu anggukan saja, aku bahkan bisa membuat hidupmu seperti berada dalam neraka. Donnie menatap Harvey dengan ekspresi penuh kasih, seolah-olah dia sedang memberi nasihat kepada teman-temannya. Selain itu, istri dan iparmu baik-baik saja kan? Tapi anakku di sini berlumuran darah, bukankah kau seharusnya memberiku penjelasan tentang ini? Karena kejadiannya berlangsung begitu cepat, informasi yang didapatkan Donnie sangat terbatas. Dia telah membaca dokumen tentang hubungan Harvey dengan keluarga Torres, tetapi dia yakin bahwa Dewan Bisnis Barata, keluarga Bauer, dan Istana Emas akan mendukungnya. Itu sebabnya dia tidak pernah berpikir bahwa Harvey adalah seseorang yang mengesankan. Lagi pula, apa yang bisa dilakukan dari seorang menantu yang hidup menumpang? Para wanita cantik itu menunjukkan ekspresi meremehkan ketika mereka mengetahui bahwa Harvey hanyalah seorang menantu yang menumpang. Mereka sangat tidak menyukai pria simpanan seperti ini. Meskipun Harvey terus ditekan oleh kata-kata Donnie, dia hanya tersenyum mendengarnya. Dia kemudian berkata, "Apa kau pikir aku tidak bisa melawanmu? Apa kau benar-benar percaya diri?" Chapter 3317, sambil merentangkan tangannya, Donnie Burton terkekeh dingin lalu berkata, "Aku tidak mencoba membuatmu marah, tetapi ada beberapa orang yang seharusnya tidak kau provokasi sejak awal." Donnie merasa dia sudah sangat sabar. Jika bukan karena dia membuka lembaran baru, dia tentu akan menggunakan kekerasan untuk menyelesaikannya. Dia akan menamparkan wajah Harvey York saat itu juga. Dua hal, Harvey berkata dengan acuh tak acuh. Nomor satu, aku akan tetap melumpuhkan Ellie Burton apapun yang terjadi. Tidak ada yang bisa melindunginya, camkan kata-kataku. Nomor dua, karena kesalahanmu sebagai orang tua, di mana kau tidak mengajarnya dengan baik, maka kau harus berlutut untuknya. Jika tidak, aku tidak keberatan meratakan seluruh keluargamu dengan tanah. Aku sendiri yang akan melenyapkanmu dari Floodwell. Wajah Donnie berkedut sebelum dia mencemooh dengan canggung. Kau ingin melenyapkan kami dari Floodwell, karena kau begitu percaya diri, kurasa aku ingin melihatmu mencobanya. Wanita cantik di sekitar Donain tertawa dengan penuh ejekan setelah mendengar ucapannya itu. Beraninya dia mengatakan hal seperti itu, betapa bodohnya dia. Harvey menyeruput tehnya dan dengan tenang menjawab, kau akan menyesal karena telah mengatakan itu. CEO Burton, bocah ini sangat arogan, biarkan aku mencobanya. Niat membunuh Boris terlihat jelas saat ini. Aku akan memberimu waktu, dalam 3 menit. Jika kau tidak berlutut dan mematahkan anggota tubuhmu sendiri, aku yang akan melakukannya untukmu. Aku juga akan membunuh kalian semua setelah itu. Boris bertepuk tangan memberikan isyarat. 200 orang yang berdiri di sekitar tempat itu, segera melangkah maju. Para wanita cantik terus menertawakan Harvey hingga mata mereka benar-benar menjadi terlihat sipit. Mereka mengira Harvey telah melewati batas dan dia akan berakhir dengan mengerikan setelah membuat Boris marah. Harvey melirik Donnie sambil tertawa kecil. Setidaknya kau harus mengikat anjingmu, kecuali jika kau benar-benar ingin menggigit aku. Donnie langsung terkekeh mendengarnya, tapi aku tidak bisa menahannya. Aku tidak suka berbicara dengan kepalan tanganku, tapi saudara laki-laki dan perempuanku, mereka semua adalah orang-orang kelas atas India. Jika mereka tidak menyukaimu,
bahkan aku sendiri tidak bisa berbuat apa-apa. Aku akan memberimu kesempatan, Harvey. Jika kau tidak menghargainya, aku juga tidak akan membuang waktu untukmu. Aku mencoba berbicara denganmu selama ini, agar kau memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Lagi pula, jika kau melumpuhkan dirimu sendiri, aku jamin kau akan keluar dari sini dengan selamat dan sehat. Tapi siapa yang tahu bahwa ternyata kau tidak tahu berterima kasih seperti ini? Apa kau benar-benar berpikir bahwa kau setara dengan bangsawan sepertiku? Jangan naif, kau bahkan tidak memiliki hak itu walaupun setelah 20 tahun ke depan. Aku memberimu satu kesempatan terakhir, kau berlutut dan patahkan lenganmu dalam 1 menit, setelah itu, aku akan membiarkanmu pergi. Jika kau masih bertindak arogan seperti ini, jangan salahkan aku atas apa yang akan terjadi selanjutnya. Donnie melangkah beberapa langkah ke belakang, sebelum menatap Harvey dengan tenang. Jelas, dia berniat untuk membiarkan Boris melakukan pekerjaannya jika Harvey terus melawannya. Mata para wanita cantik yang ada di sana, langsung berbinar. Mereka menyukai sikap percaya diri Donnie, yang merasa yakin bahwa dia akan menang apapun yang terjadi. Lagi pula, pria seperti dirinya, biasanya akan menarik perhatian para wanita. Dibandingkan dengan Harvey, dia hanyalah orang udik yang buruk, seorang pecundang. Harvey tertawa kecil, apa, kau akan mengeroyokku? Donnie juga tertawa kecil, kau seharusnya tidak mengatakan itu Tuan York, bukan itu masalahnya. Kami memiliki 200 orang, sementara kau, hanya bertiga saat ini. Tapi kami masih memiliki 200 orang jika kau membawa lebih banyak orang ke sini. Hubungi mereka jika kau bisa, chapter 3018. Harvey kemudian tertawa kecil setelah mendengar tantangan itu. Kalau begitu, baiklah. Aku akan menelepon seseorang ke sini. Para wanita terus mengejek dan memelototi Harvey dengan dingin. Dia masih saja mencoba berpura-pura, apa ada gunanya? Boris melangkah maju dengan senyum dingin di wajahnya. Kamu masih belum mau berlutut, apakah kamu menunggu sampai aku benar-benar marah? 200 pengawal mulai bergerak maju. Setelah menghela nafas panjang, Harvey menjentikkan jari-jarinya. Jantung orang-orang berdetak kencang saat ini, siapa mereka? Donnie Burton dan yang lainnya secara naluriah langsung berbalik. Mereka semua terkejut ketika mereka melihat apa yang ada di belakang mereka. Beberapa sosok bisa terlihat dari dalam, mereka semua mengenakan jas dan kapak di tangan dan berjalan dengan ekspresi tanpa emosi. Tidak lama kemudian, suara itu muncul dari segala arah. 1000 orang dari geng kapak siap melayani Anda Tuan York. Teriakan dari orang-orang itu sangat menakutkan. Geng kapak telah mengepung ruangan itu sepenuhnya. Para pengawal itu kalah jumlah, 1:5. Para wanita terkejut melihat pemandangan itu, siap melayaninya. Kata-kata sederhana itu sudah cukup untuk membuat takut orang banyak. Mereka tidak pernah mengira, 1000 anggota geng akan muncul begitu saja dengan satu jentikan jari Harvey. Apalagi, mereka adalah anggota penting geng, dan hanya sekitar 1000 orang yang tahu cara bertarung, tapi mereka semua datang. Donnie telah mempertaruhkan semua yang dia miliki pada Harvey. Dia sudah menjaga kewaspadaannya dengan membawa 200 orang untuk berurusan dengan Harvey. Tapi Harvey tetap saja membuatnya terlihat kecil di depannya. Dibandingkan dengan 1000 orang dari geng kapak, 200 orang pengawal bukanlah apa-apa. Wanita-wanita itu sangat terkejut hingga membuat mereka mundur beberapa langkah ke belakang. Boris juga menunjukkan raut muka yang mengerikan. Siapa kamu? Donnie bukan orang bodoh. Saat ini, dia jelas mengerti bahwa ada yang salah dengan intelnya. Dia melototi Harvey dengan marah. Aku belum pernah mendengar orang sepertimu di Floodwell sebelumnya, seru Donnie dingin. Donnie sendiri adalah sosok yang cukup menonjol. Terkadang, dia bergaul dengan tuan muda di Floodwell. Karakter kuat seperti Harvey pasti sangat terkenal. Tapi kenapa dia tidak mendengar tentang dia sebelumnya? Setelah melihat tatapan marah dari Kaiden dan yang lainnya, Donnie akhirnya menyadari bahwa dia telah salah melawan seseorang yang jauh dari kemampuannya. Geng kapak adalah yang paling lemah di antara geng 6. Tetapi ketika melihat setiap anggota geng berada di satu tempat, itu jelas sangat menakutkan. Ada puluhan ribu orang di sini, di Floodwell kamu hanya orang luar, jelas masih banyak yang tidak kamu ketahui. Kenapa kau begitu terkejut seperti ini? Harvey dengan tenang melirik Boris dan yang lainnya. Cukup bicaranya, segera berlutut dan menyerah, jika kau melakukannya, aku akan membiarkanmu hidup. Kaiden maju selangkah, berlutut menyerah serunya. Ada 1000 orang di pihak Harvey, ini benar-benar sangat mendominasi. Boris dan yang lainnya benar-benar terkejut, merekalah yang mendesak Harvey untuk meminta bantuan sejak awal. Tapi ini terlalu gila, chapter 3319, Boris sangat terkejut hingga matanya berkedut. Sebelumnya, dia pasti akan membunuh siapapun yang berani berbicara kurang ajar kepadanya seperti ini. Sayangnya saat ini, semua keberaniannya hilang sama sekali. Tapi karena dia sudah membuat semua ancaman itu, dia tidak bisa berhenti begitu saja. Bagaimanapun, harga dirinya jauh lebih penting dari hidupnya sendiri. Dan saat ini, dia begitu terpojok, mengakui kekalahan adalah hal yang memalukan bagi mereka. Kebanggaan mereka akan hilang selamanya, mereka akan menjadi lelucon terbesar di seluruh kota. Negara mereka akan malu, mata Donnie Burton semakin berkedut. Bahkan saat ini, dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun.
Harvey York segera melambaikan tangannya dan tidak membuang waktu. Serang Kaiden Balmer mendengus marah sebelum orang-orang di belakangnya mengayunkan kapak mereka. Jeritan kesakitan bergema di seluruh tempat hingga menusuk telinga. Para pengawal terus berjatuhan seperti lalat, mereka berteriak dan meronta seperti anak domba yang akan disembelih. Sementara para pengawal itu ditendang ke lantai, Harvey dengan santai menyeruput tehnya. "Aku akan membunuhmu, kau bajing," teriak Boris dengan marah sambil mengayunkan pisau semangkanya, langsung menuju ke arah Harvey. Dia berencana untuk mengalahkan raja saat ini, meskipun dia cepat, tapi kecepatannya bukanlah tandingan Harvey. Sebelum pisau semangka Boris mendekati kepala Harvey, Harvey sudah melayangkan tamparan ke wajahnya. Boris terhempas terbang lalu menjerit kesakitan, wajahnya juga berlumuran darah dan hidungnya patah. Dia sangat kesakitan sehingga dia bahkan tidak bisa memegang pisaunya lagi. Dia terus bergerak-gerak mencoba untuk berdiri kembali diikuti lolongan kesakitan dari mulutnya, tetapi dia sudah tidak memiliki kekuatan lagi saat ini. Para wanita menjerit ketakutan, mereka tidak berani mengolok-olok Harvey lagi. Harvey dengan tenang berdiri dengan cangkir di tangannya, dia lalu menginjak betis Boris. Krak, dalam sekejap, kaki Boris patah menjadi dua. Dia terus berguling-guling di lantai sementara seluruh tubuhnya berkedut menahan rasa sakit yang luar biasa. "Berlutut, menyerahlah," perintah Harvey dengan tenang. Kepala Donnie mendidih karena marah, "Kau bajingan sialan. Kau tidak akan bisa mempermalukan kami, aku menyerah, aku menyerah." Aku juga, setelah melihat Boris ditendang seperti anjing mati, para petarung lainnya segera membungkuk, menunjukkan ketundukan mereka. Tidak ada yang mengira bahwa ini adalah tindakan memalukan di depan semua kapak berdarah itu. Jika mereka harus hidup sehari lagi, bagaimanapun mereka harus berlutut. Sebelumnya, mereka mempercayai bahwa kesombongan jauh lebih penting dari nyawa mereka sendiri, tetapi mereka segera berubah pikiran. Mereka baru menyadari pentingnya nyawa manusia hanya setelah menghadapi situasi antara hidup dan mati. Harvey sedikit memiringkan kepalanya dan melihat Kaiden dan yang lainnya menendang semua petarung sebelum mengikat mereka semua. Hanya Donnie yang tersisa berdiri, Ellie Burton, Bodhi, dan yang lainnya benar-benar dibuat bingung. Ellie bahkan tidak tahu bagaimana harus bertindak menghadapi situasi tersebut. Ayahnya adalah sosok yang sangat menonjol, namun bahkan dia sendiri bukanlah tandingan Harvey. Apa? Mata Ellie terus berkedut, dia benar-benar tidak bisa berkata apapun. Chapter 3320, Harvey York, kau sangat keterlaluan, Donnie Burton berteriak pada semua orang di sekitarnya. Aku tokoh terkemuka di sini di Floodwell, aku masih seorang manajer dari Dewan Bisnis Barata. Aku tidak akan membiarkan kamu mempermalukan diriku seperti ini. Berlututlah sebelum kau mulai berbicara, seru Harvey. Kau ingin aku berlutut? Donnie dipenuhi amarah yang tak terkendali. Kau pikir kau siapa? Hanya segelintir orang yang bisa berbicara denganku seperti ini di seluruh kota. Apa kau pikir kau berasal dari keluarga Bauer atau Istana Emas? Biar aku memberitahumu sesuatu, bahkan jika kau bagian dari mereka, aku tidak akan membiarkanmu mempermalukanku seperti ini. Donnie menggertakkan giginya, Harvey memiliki kekuatan dari segi jumlah. Tapi selain menjadi ksatria dan mendapat dukungan dari Dewan Bisnis Barata, dia juga seorang ahli dalam yoga. Dia sangat percaya dengan kekuatannya, dia setara dengan Raja Senjata, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan semua orang itu, dia yakin akan mudah baginya untuk membuka jalan pada putranya agar bisa melarikan diri. Lagi pula, dia adalah murid Cody Garcia yang dikenal sangat berhati-hati, keahliannya adalah kartu trufnya. Dia tidak ingin mengekspos dirinya sendiri, tapi saat ini, dia tidak punya pilihan lain, terutama ketika Harvey terus menginjak-injaknya dengan kejam. Dasar bajing kecil, aku akan menunjukkan padamu apa artinya menjadi seorang ahli. Donnie melangkah maju sebelum dia bertepuk tangan. Prok, tinju prajna, tubuh Donnie bergetar hebat ketika kekuatan besar melonjak dari dalam dirinya, deru naga bisa terdengar dari tinjunya. Ini adalah salah satu bentuk perwujudan dalam seni yoga, itu adalah gerakan mengerikan yang bisa membunuh seekor lembu hanya dengan satu pukulan. Tapi kemudian, Harvey tertawa dingin dan tiba-tiba saja dia muncul di depan Donnie sambil mengayunkan telapak tangannya ke depan. Donnie segera terhempas terbang dengan satu tamparan. Seni yoga dan para biksu iblis tidak ada artinya bagi Harvey. Donnie terhuyung ke belakang, bekas telapak tangan berwarna merah cerah terlihat di wajah Donnie. Belum sempat Donnie berdiri, Harvey sudah melangkah maju dan menamparnya sekali lagi. Donnie jatuh terhempas ke tanah sambil menjerit penuh kesakitan. Plak, seorang ahli yoga katamu tinju prajna. Kau bilang kau tidak bisa dipermalukan, apa kau pikir kau adalah protagonis utama setelah menonton beberapa tayangan film? Berhentilah berpura-pura bodoh, sambil menamparkan wajah Donnie, Harvey terus menghinanya tanpa henti, wajah Donnie benar-benar bengkak seperti babi saat ini. Plak, apa yang akan kau lakukan sekarang? Putramu hanya mengikuti teladanmu. Jika dia sampah, maka kau juga sampah, salahkan dirimu jika putramu menjadi seperti ini. Kau tahu apa yang membuatku senang sekarang kan? Harvey dengan tenang menampar Donnie, lagi-lagi membuatnya menjerit kesakitan tanpa henti. Donnie adalah salah satu pria yang sangat berbakat di India, keyakinannya melejit setelah ia menguasai seni yoga,
Tapi kemudian, dia mendapatkan dirinya dipukuli seperti anjing mati. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Keyakinan, harga diri, dan kesombongannya benar-benar hancur di hadapan Harvey. Ayo, katakan padaku bagaimana kau berencana untuk memberiku keadilan. Chapter 3321, yang namanya bangsawan hanyalah sebuah lelucon di depan Harvey York. Harvey tidak berhenti menampar wajah Donnie Burton sementara semua orang yang menyaksikan seluruh pemandangan itu terlihat sangat terkejut. Wajah Donnie telah bengkak seperti babi. Ellie Burton benar-benar tercengang. Yang lain mungkin tidak tahu tentang kekuatan Donnie, tapi Ellie sangat mengetahuinya. Donnie bukan hanya salah satu dari 3 biksu iblis, murid luar Cody Garcia, dia juga menguasai jurus Prajna. Saat itu, Ellie melihat ayahnya bisa mengalahkan 10 pengawal India sendirian dengan begitu mudah. Kenapa dia menjadi selema ini saat bertarung melawan Harvey? Dia tidak berbeda dengan anjing mati. Ellie secara naluriah menampar wajahnya sendiri untuk memastikan dia tidak sedang bermimpi. Plak, Donnie dikirim terbang oleh tamparan lain. Dia berjuang mati-matian untuk bangkit kembali setelah beberapa kali batuk darah. Harvey berjalan ke arahnya dengan tenang, sebelum mengangkat telapak tangannya. Donnie sangat ketakutan dan tanpa berpikir dia langsung membanting lututnya ke lantai. Pada saat ini, harga diri dan statusnya tidak berarti apa-apa baginya. Dia benar-benar ketakutan. Harvey mendengus sebelum mengalihkan pandangannya ke arah Ellie dan Bodhi. Apakah kalian berdua akan berlutut atau tidak? Ellie dan Bodhi saling memandang sebelum berlutut. Seluruh kerumunan terkejut melihat ini, mereka benar-benar terlihat bingung, mereka tidak percaya apa yang terjadi di depannya. Kalian semua akan berlutut di depan rumah sakit selama 3 hari penuh, ingat itu, kata Harvey sebelum dia keluar dari ruangan. Jika kalian melakukannya kurang dari 1 menit, aku akan membunuhmu. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, di ruang perawatan VIP Floodwell People's Hospital. Setelah mendapatkan perawatan dari Rudolph dan timnya, cedera Mandy Zimmer sebagian besar sudah sembuh. Selain cedera jaringan lunak yang membutuhkan cukup banyak waktu untuk penyembuhannya, segala sesuatu tampaknya tidak ada yang luar biasa. Tetapi karena syok, dia membutuhkan lebih banyak waktu untuk memulihkan diri. Harvey segera meninggalkan kamar saat Mandy mulai beristirahat lagi. Sebelumnya, dia menyuapi Mandy dengan semangkok bubur. Lillian Yates terlihat di luar berpartisipasi dalam tarian persegi di pagi hari, sementara Cynthia Zimmer masih ada di dalam ruangan. Lingkaran hitam benar-benar mengelilingi matanya. Apakah semuanya baik-baik saja kakak ipar? Dia bertanya ketika dia melihat Harvey. Semuanya baik-baik saja, Rudolph sangat terampil dalam pekerjaannya. Cedera kakakmu akan segera sembuh, jawab Harvey untuk menenangkan Cynthia. Selain itu, dia akan aman di sini. Saya akan menyerahkan Hearthstone Corporation kepadamu selama beberapa hari ke depan. Jika kamu tidak bisa menanganinya, aku akan meminta beberapa elit dari Sky Corporation untuk menyelesaikan ini. Cynthia menarik nafas lega setelah mendengar kata-kata Harvey. Mandy tidak dapat bekerja dalam kondisinya saat ini, dan Lillian tidak memahami apapun selain mengalah pada kesenangannya. Karena itu, semuanya menjadi tanggung jawab Cynthia. Lagi pula, dia belum berpengalaman dalam pekerjaan itu. Jika memungkinkan, dia bisa menggunakan bantuan itu. Saat keduanya mengobrol, Lillian masuk dari pintu depan sebelum menyipitkan mata ke arah Harvey. Apa yang terjadi di luar Harvey? Mengapa ada begitu banyak orang yang berlutut di pintu depan?